Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Lailatun Nikmatul Izzah, guru dari SMKN Minongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi pembinaan dan komunikasi, coaching and communication. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan apa itu coaching and communication. Kemudian bagaimana praktik coaching menggunakan framework GROW, Goal, Reality, Option, and Will. Dan tips-tips coaching dan komunikasi yang efektif. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai dari apa itu pengertian dari coaching. Coaching yaitu siapa yang menentukan tujuan yang hendak dicapainya. Dalam hal itulah seorang coach tidak menetapkan tujuan, namun orang yang dibinanya atau dinamakan coachee. Jadi coaching yang dimaksud tersebut tidaklah suatu cara untuk mengajari atau memberikan petunjuk. Coaching melatih seseorang untuk bisa menghasilkan performa secara lebih baik lagi. Sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri, sebagai manusia pembelajar, menyesuaikan dengan keadaan saat ini, agar terus tumbuh dan berkembang, serta mengaktualisasikan ide dan gagasannya, sehingga seseorang itu dapat mengandalkan diri sendiri dalam menghasilkan sebuah keputusan dan tindakan yang lebih baik lagi. Apakah ada perbedaan antara coaching, mentoring, consulting, and training? Ada Bapak Ibu. Coaching merupakan sebuah proses saat Anda dibantu oleh seorang coach dalam mencapai suatu tujuan atau goal yang Anda pilih. Coaching adalah hubungan kemitraan melalui proses kreatif dan membangkitkan pemikiran yang menginspirasi coachee untuk mendapatkan hasil memuaskan dalam kehidupan personal maupun profesionalnya. Mentoring merupakan sebuah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seorang yang telah berpengalaman terhadap seseorang yang hendak belajar di bidangnya. Seorang mentor sendiri yaitu seseorang yang memiliki pengalaman di bidangnya, sehingga dapat menuntun, memberikan sejumlah tips dan masukan atau saran. Consulting merupakan saat Anda meminta bantuan kepada seorang ahli atau biasa dikenal dengan nama konsultan, guna dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Dapat jadi saat Anda memakai seorang konsultan, maka seorang konsultan yang nantinya menyelesaikan semua pekerjaannya untuk Anda. Training merupakan sebuah proses transfer skill atau kemampuan Anda kepada para peserta training. Fokus dalam sebuah training sering juga dinamakan workshop, merupakan peserta yang melakukan praktek maupun aktivitas dengan adanya repetisi. Apa saja manfaat yang Anda peroleh dari proses coaching? Yang pertama, memperbaiki performa kerja. Coaching dapat menjadi jawaban untuk membuka bakat coachee dan mengisi kesenjangan dalam kinerja coachee. Yang kedua, membentuk komunikasi positif di dalam organisasi. Coaching bisa sebagai proses yang berharga untuk para pemimpin dalam mengidentifikasi area guna perbaikan dan mengambil tindakan positif hari ini agar dapat menghindari masalah yang semakin hari semakin membesar. Bagaimana sih proses kerja coaching? Ada 4 tahapan dalam proses kerja coaching menurut Christine Constable Forbes Councils. Antara lain, yang pertama adalah awareness, yang kedua clarity, yang ketiga choice, yang keempat action. Yang pertama awareness.
awareness, coaching yang menentang cara berpikir seseorang, maka dirinya bisa dipertanyakan cara menjadi sadar dan tidak sadar untuk berinteraksi dengan dunia tanpa menggunakan ego. Yang kedua, clarity. Lewat coaching, seorang individu bisa mengatakan dan menggambarkan masalah nyata secara berfokus pada satu bagian dengan satu waktu dan memisahkan kenyataan dari perasaan. Yang ketiga, choice. Coaching memungkinkan seseorang untuk membatasi keyakinan dan juga mengeksplorasi kemungkinannya untuk berubah. Sebab coach menciptakan koneksi saraf baru yang mempromosikannya cara berpikir baru dan berperilaku baru. Yang keempat, action. Seseorang bisa berkomitmen pada sebuah rencana maupun latihan guna memperbaiki cara berpikirnya dan berperilaku. Hal ini mendukung cara hidup sesuai dengan yang diharapkan. Bagian yang kedua yaitu komunikasi atau communication. Definisi komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Bagaimana praktek menerapkan coaching grow? Yaitu dengan framework goal, reality, option, and will. Langkah yang pertama, guru menerapkan coaching grow, misal melatih siswa untuk ikut lomba bahasa Inggris. Goal di sini, coach menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan coachee. Misalnya bertanya kepada coachee, apa yang kamu bayangkan tentang bidang lomba yang bisa kamu ikuti? Yang kedua, reality. Coach menanyakan kondisi realita yang dirasakan saat ini. Pertanyaannya bisa dengan menggunakan pertanyaan bagaimana perasaan kamu ketika ada event-event lomba bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, options. Coach menanyakan apa saja kiranya potensi, sumber daya atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan solusi. Pertanyaan yang bisa diajukan sebagai contoh, lomba apa saja yang mudah bagi kamu untuk kamu ikuti? Ada beberapa pilihan, misalnya storytelling, speech, English debate, news anchor, essay writing, atau bidang lomba yang lain. Kemudian yang keempat, will. Coach menanyakan seberapa komitmen coachee dalam melaksanakan opsi-opsi solusi yang ia ciptakan. Misalnya, coach bertanya kepada coachee dengan pertanyaan, hal apa yang paling mendorong kamu untuk mewujudkan kamu untuk memenangkan lomba yang kamu pilih itu? Langkah yang kedua, merancang rencana aksi menjadi guru inovatif untuk siswa lomba bahasa Inggris. Setelah melakukan praktek coaching grow, kita perlu untuk melakukan refleksi dan menyusun rencana aksi perbaikan sehingga kedepannya menjadi coach yang semakin baik lagi. Yang pertama, hal yang sudah baik selama saya mengajar. Hal apa, aksi apa yang bisa dilakukan? Misalnya, saya mempersiapkan berbagai contoh video bidang lomba yang diminati siswa yang telah ia pilih. Yang kedua, hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, saya menanyakan hal apa yang menjadi kesulitan yang dialami siswa selama latihan bidang lomba yang ia pilih tersebut. Kemudian yang ketiga, rencana saya ke depannya untuk menjadi guru inovatif untuk siswa lomba tersebut. Saya memberikan beberapa solusi dari kesulitan-kesulitan yang dialami siswa tersebut dan siswa tersebut yang akan memilih solusi terbaik bagi dirinya sendiri untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.
Unsur komunikasi. Komunikasi banyak unsurnya. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau channel, yang keempat komunikan. Komunikator adalah individu, lembaga, kelompok, dan sebagainya yang memberlakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Yang kedua pesan. Pesan dibagi menjadi dua, yakni verbal dan non-verbal. Verbal, lisan dan tulisan. Non-verbal itu meliputi isyarat, gambar, simbol, dan lain-lain. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Unsur yang ketiga, saluran atau channel, adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat menyurat, radio, film, dan sebagainya. Yang keempat, komunikan, adalah individu, lembaga, kelompok masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Apa fungsi dan tujuan komunikasi? Secara umum, suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, to inform, mendidik, to educate, menghibur, to entertain, dan untuk mempengaruhi, to influence. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap, attitude change, perubahan pendapat, opinion change, perubahan perilaku, behavior change, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial, social change. Di sini saya akan memberikan tips-tips coaching. Yang pertama, pemimpin yang baik harus bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan bawahannya. Seorang coach harus mampu menjaga rahasia dan tidak bersikap menghakimi saat melakukan coaching. Yang kedua, pemimpin harus bisa mendengar aktif. Perhatikan kata kunci yang disampaikan oleh bawahan, lalu ulangi kembali dengan menunjukkan ekspresi yang positif. Bawahan akan tahu bahwa ia sedang didengarkan. Terakhir, pemimpin harus bisa mengajukan pertanyaan yang tidak menghakimi, namun mampu untuk menggali potensi dan mengunggah motivasi kerja. Berikut adalah tips-tips komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi efektif bisa diketahui secara verbal maupun nonverbal. Verbal berarti komunikasi efektif bisa dilihat dari penyampaian dan penerimaan pesan, sedangkan nonverbal bisa dilihat dari gerak-gerik tubuh serta raut wajahnya. Bagaimana tips-tips komunikatif yang efektif? Contohnya, yang pertama, kesepahaman tentang peraturan organisasi. Dalam organisasi, pahami peraturan yang ada, misalnya anggota organisasi menaati dan menjalankan peraturan. Yang kedua, siswa memahami penjelasan guru. Dalam pembelajaran, pahami dan mengerti penjelasan guru, misalnya penjelasan tentang materi dan tugas perkuliahan atau pelajaran di kelas. Yang ketiga, menanggapi dengan baik orang yang sedang berbicara. Jadilah pendengar yang baik, termasuk memberi tanggapan atau respon terkait pesan atau informasi yang dikirimkan. Yang keempat, berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan. Wujudkan ketika kedua belah pihak berbicara menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku. Demikian Bapak Ibu, presentasi saya tentang coaching and communication. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar guru seri 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.